Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik sekalian. Kita lanjutkan lagi kuliah kita perkembangan hukum perdata pada pertemuan yang berapa hari ini? Ke-6 ya? Atau kelima? Kelima, Pak. Kelima ya. Baik, pada pertemuan kelima kita hari ini. Nah, hari ini beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan buku 1 KUH Perdata yang membahas tentang orang dan keluarga. Selanjutnya kita akan mulai membahas terkait dengan hukum benda yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Sebentar dulu ya. Buku 2 KUH Perdata yang banyak mengalami perubahan setelah berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah undang-undang tentang pokok agraria. Saya mau nanya dulu, ini kan anak-anak semester 6 ya. Kira-kira apa sih perubahan yang paling signifikan gitu terkait dengan buku 2 KUH Perdata pasca berlakunya undang-undang pokok agraria? Kira-kira apa? Silakan Resen. Ada yang masih ingin nggak? Ini hanya flashback aja dari materi hukum agraria di semester 3 dan 5. Ya, silakan. Oh ya, Pak, sebelumnya klarifikasi Pak, kita masih pertemuan ketiga. Kemudian untuk ininya perkembangannya Pak, pertama ketika lahirnya UU-PA itu mengamanatkan soal hak tanggungan itu. Ketika lahirnya hak tanggungan itu berarti adanya pembeda yang dulu di mana ada soal pengaturan hipotek kalau tidak salah 1162 itu mengatur soal terhadap bagaimana pengatur soal benda yang tak bergerak dalam hal tanah dan sebagainya itu masih dibebankan hipotek. Sedangkan ketika lahirnya undang-undang hak tanggungan, maka ada 4 hak yang dalam tanah itu, yaitu hak pakai, hak guna usaha, guna bangun, dan hak milik diagunkan menjadi hak tanggungan, Pak. Jadi pertama dalam hal hak tanggungan itu di mana yang mengatur persoalan terhadap tanah itu jadi perihal hak tanggungan dan hak apotek di luar dari hal tersebut, Pak. Begitu, Pak, untuk perkembangannya dengan adanya UU-PA, Pak. Kalau dalam benda, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Silakan. Ada lagi yang lain kira-kira? Nah, ini hanya flashback dulu kita. Flashback dulu sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pembahasan buku 2 mengenai tanah ini. Ada? Silakan. Ayo, silakan. Ada? Zuhdi Fayat. Zuhdi Fayat, apa kira-kira hal yang baru terkait dengan apa namanya buku 2 KUH Perdata setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria? Ayo. Harusnya ini hal yang mudah. Ini sekarang sudah belajar hukum perdata 1 dan 2, kalian juga sudah belajar hukum agraria 1 dan 2. Harusnya ini hal yang sangat sederhana. Halo Zudi. Iya, Pak. Apa kira-kira perubahannya? Gideon. Gideon. Halo Gideon. Iya, Pak. Apa kira-kira perubahan buku kedua
KUH Perdata pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Apa? Gimana, Gideon? Iwandi. Iwandi Agung Manalu? Ada? Apa kira-kira perubahan buku kedua KUH Perdata pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria? Ya, silakan yang resen. Ya, baik Pak. Menurut saya setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, saya melihat ini di konsiderannya yang memutuskan dengan mencabut. Nah, yang dicabut itu adalah buku kedua KUH Perdata sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang tergandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini. Jadi hal yang berkembang dari setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria adalah dicabutnya buku kedua KUH Perdata, Pak. Itu, Pak. Oke, good. Ada lagi yang lain kira-kira? Oke, ya silakan. Izin, Pak. Setelah adanya Undang UUPA, maka hak-hak barat seperti hak eigendom, hak erfa, hak obstal udah tidak berlaku lagi, Pak. Jadi Sekian apa sekarang? tambahan dari saya. Dia harus dikonversi, Pak, Oke, konversi kayak mana? ke hak yang berlaku sekarang, misalnya kayak hak milik, Pak. Oke. Oke, baik. Itu sekedar brainstorming aja untuk kita sebelum memulai materi hari ini. Nah, hari ini akan saya bahas terkait dengan bagaimana perubahan buku kedua KUH Perdata setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Harapannya ini referensi-referensi yang terkait dengan materi hari ini. Nah, kita hari ini akan membahas gimana sih regulasi terbaru terkait dengan tanah. Kedua, hak-hak terbaru apa yang dapat diberikan dan juga bagaimana perbandingan hukum tanah di bawah rezim KUH Perdata dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Ini tadi yang disinggung oleh temanmu. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, ada perubahan besar dalam rezim hukum pertanahan di Indonesia. Kenapa? Dulu, sebelum Undang-Undang 560 berlaku, terdapat berbagai multi regulasi. Ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan tanah. Nah, pertama itu ada di Agraris Wet yang kemudian ada lagi diatur dalam domain verclaring yang berlaku di Kalimantan, Borneo, berlaku di Manado, di domain verclaring berlaku di Sumatera dan sebagainya. Ada lagi konon klik beslit dan juga terakhir ada juga pengaturan di buku kedua KUH Perdata sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam tergandung dalamnya, kecuali ketentuan mengenai hipotek yang masih berlaku. Tapi begini, hipotek itu masih berlaku, tapi bukan untuk objek terhadap tanah. Tidak. Dulu, ya, kalau kita punya tanah, mau dijadikan jaminan utang, kita membebankannya dengan cara hipotek. Tapi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, maka hipotek atas tanah sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena karena pada pasca berlakunya undang-undang itu, hingga hari ini, maka jika tanah ingin dijadikan sebagai jaminan utang, dia harus dibebankan dengan yang namanya hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Nah, pertanyaannya, apakah hipotek dalam KUH Perdata sekarang sudah tidak berlaku lagi? Masih berlaku. Namun, untuk barang-barang tertentu yang dijadikan sebagai jaminan utang, khususnya benda-benda tidak bergerak. Contohnya apa? Kapal laut dengan bobot lebih dari 20 gross ton, pesawat terbang, mesin, dan sebagainya. Nah, dengan diberlakukannya Undang-Undang 560,
semua peraturan-peraturan Belanda ini, ini kan semua peraturan Belanda ini. Berlaku Undang-Undang 560, ini semua dicabut. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah unifikasi hukum pertanahan. Apa maknanya unifikasi? Ada yang tahu nggak? Apa sih artinya? Penggabungan, Pak. Penggabungan. Yang lain apa kira-kira? Apa maknanya unifikasi tadi? Unifikasi hukum apa? Ayo. Itu materi semester 1 loh. Ya Pak, silakan. Unifikasi itu Pak seperti penyatuan hukum-hukum yang terpisah menjadi satu atau menjadi uni. Oke, good. Awalnya ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur satu pokok permasalahan terkait dengan tanah. Namun dengan berlaku Undang-Undang 560 berakhirlah peraturan-peraturan lama tadi, sehingga terciptalah unifikasi hukum di mana peraturan terkait dengan tanah diatur oleh satu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Pelaksanaan unifikasi hukum ini merupakan hal yang wajib dan merupakan suatu keniscayaan bagi Indonesia. Kenapa? Kita adalah negara merdeka. Nggak mungkin aturan hukumnya yang di Sumatera, aturan hukum tanah di Kalimantan, di Manado, itu beda-beda, nggak mungkin. Nah, agar menyamakan aturan hukum di seluruh daerah, maka dibuatlah unifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Nah, apa aja sekarang setelah berlakunya Undang-Undang 560? Nah, setelah berlaku Undang-Undang, ini udah direkod ya Zoom-nya? Sudah, Pak. Oke. Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, ada berbagai perubahan-perubahan dalam dalam rezim hukum pertanahan di Indonesia. Pertama, terkait dengan hak atas tanah. Kalau kita mengacu kepada UPA, kepada hak atas tanah dalam KUHP Perdata ini maksudnya, itu hak atas tanah itu adalah hanya hak egendom yang meliputi hipotek, servitur dan seterusnya, ada lagi hak erpah dan hak obstal. Sementara kalau kita mengacu kepada UPA di pasal 16 dikatakan di situ hak atas tanah meliputi hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, hak pakai, sewa dan seterusnya. Inilah hak-hak yang berlaku hari ini atas tanah, di mana kalau kita mau memanfaatkan tanah, kita harus memiliki salah satu di antara hak-hak ini. Kenapa? Kalau kita memanfaatkan tanah tapi kita nggak punya haknya, maka tindakan kita adalah dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Contoh, menggarap. Di Sumatera Utara ini banyak kali tanah-tanah garapan, tanah-tanah terutama ex-HGU yang diduga digarap oleh masyarakat. Masyarakat mengambil tanah-tanah eks perkebunan BUMN dulu, kemudian dikelola, digarap mereka secara massal, dan akhirnya itu terkadang menimbulkan sebuah polemik, bisa menimbulkan sebuah polemik seperti itu. Nah, pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, ada unifikasi hukum di sini, yaitu apa? Peraturan-peraturan yang lama terkait dengan pertanahan itu semua disatukan menjadi UPA. Sehingga apa? Sistem hukum pertanahan kita yang selama ini adalah pluralisme hukum beralih menjadi unifikasi hukum, sehingga tidak ada lagi perbedaan-perbedaan aturan pertanahan antara satu daerah dengan daerah yang lain di Indonesia. Oh, dulu beda-beda, dan itu sangat tidak pas untuk sebuah negara yang sudah merdeka dan negara republik, ya kan? Dan negara kesatuan maksud saya. Nah, selanjutnya ada perubahan di sini. Pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria terkait dengan kekuatan dari hak milik. Nah, kalau kita lihat di ketentuan KUH Perdata mengenai pasal 571 KUH Perdata, di situ disebutkan hak milik atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atasnya dan juga di dalam tanah. Nah, kalau di atas sebidang tanah dia bebas mau ngapain aja. Kalau kita bicara di bawah tanah, ia boleh membangun dan menggali sesuka hatinya dan mengambil semua hasil yang diperoleh dari galian itu, di mana hal ini tidak mengurangi perubahan-perubahan dalam perundang-undangan dan peraturan
pemerintah tentang pertambangan, pengambilan batu bara dan barang-barang semacam itu. Nah, di sini pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ini semakin ini akhirnya di waive ketentuan ini. Kenapa? Di pasal 2 UP yang mengatur bahwa negara memiliki hak menguasai, di mana negara menjadi regulator dan dapat menentukan peruntukan dari tanah dan hal-hal yang terkandung di dalamnya. Kalau kita mengacu kepada rezim peraturan tanah tentang KUH berdasarkan KUH Perdata, kalau kamu dalam tanahmu itu menemukan entah emas dan sebagainya atau sumber daya lainnya, kamu bisa mengeksplorasi itu seperti itu. Namun dalam rezim peraturan perundang-undangan yang baru, kalau seandainya kamu menemukan di dalam tanahmu itu kamu menemukan suatu sumber daya, kamu harus melaporkannya dulu misalnya entah di dalam tanahmu itu ada minyak, kamu harus lapor ke Kementerian SDM. Terus kalau kamu manfaatkan, kamu harus buat ngurus izinnya untuk mengolah dan sebagainya. Di mana itu tetap kamu memang memiliki kebebasan atas tanahmu, namun tidak sebebas seperti yang diatur di pasal 571 KUH Perdata seperti itu. Kenapa akhirnya bisa terjadi hal seperti ini? Karena ketentuan pasal 33 ayat 3 menyatakan bumi, air, ruang angkasa dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya itu menjadi milik bangsa Indonesia dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti itu. Nah, akhirnya apa? Hari ini kamu boleh menikmati tanah-tanah yang kamu miliki, kamu boleh memanfaatkan itu, tapi ada pembatasan-pembatasan terkait dengan kegiatan-kegiatan misalnya seperti aktivitas pertambangan dan sebagainya. Itu dia. Nah, lalu pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria semakin dipertegas terkait dengan apa? Fungsi sosial atas tanah. Apa makna fungsi sosial? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Kira-kira fungsi sosial atas tanah ini apa maksudnya? Ada yang masih ingat? Apa kira-kira fungsi sosial? Mana fungsi sosial atas tanah tadi? Menurut saya Pak, fungsi sosial itu digunakan untuk Pak. kesejahteraan umum. Ya, silakan Maurus dulu. Silakan. Menurut saya fungsi sosial atas tanah itu Ya. penggunaan tanah untuk khalayak umum, Pak. Oke, yang lain silakan. Yupi. Ya Pak, kalau menurut saya sama seperti dari Maurus itu kalau nggak salah di pasal 7 UP ya Pak. Jadi misalnya contohnya saya punya tanah nih, tapi tanah saya itu akhirnya berkenaan terhadap proyek pemerintah soal misalnya untuk jalan. Maka sejatinya ketika itu sudah menjadi hak milik saya, tapi diperkenalkan dengan fungsi sosial dan itu memang untuk kebutuhan umum, maka nantinya tanah saya itu lebih dapat dimintakan untuk menjadi jalan. Dalam hal itu menjadi fungsi atau fungsi sosial kegunaan untuk sosial itu tadi Pak. Tapi dalam hal itu ada pembebanan atas ganti rugi terhadap tanah saya itu. Mungkin seperti itu Pak. Walaupun ada hak milik, tapi lebih diutamakan fungsi sosial tadi Pak untuk kepentingan masyarakat. Oke. Oke, yang lain? Jadi begitu ya, tanah itu memiliki fungsi sosial, di mana kalau seandainya negara membutuhkan tanahmu untuk misal dibangun jalan, pembangunan infrastruktur sekolah, pelabuhan, dan sebagainya, maka kamu harus secara sukarela mau menyerahkan tanah tersebut. Namun bukan cuma-cuma, nggak gratis. Kenapa? Kamu juga akan nantinya menerima kompensasi gitu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Dikatakan di sini pengadaan tanah itu ialah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Lalu kepentingan umum di sini dimaksudkan adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau seandainya kamu punya bangunan, punya rumah atau tanah, dan dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur seperti ini,
maka kamu harus secara sukarela menyerahkan tanahmu tadi untuk didirikan infrastruktur seperti ini. Tetapi tetap itu enggak tetap kamu juga akan menerima kompensasi ganti kerugian. Di mana proses ganti kerugian itu nantinya akan dievaluasi atau dinilai kembali berdasarkan perhitungan dari lembaga appraisal atau penilai independen seperti itu. Nah, tapi harus diingat namanya juga ganti rugi. Walaupun diganti tetap rugi. Tidak ada namanya ganti untung. Penelitian saya tahun 2020 meneliti tentang bagaimana proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan tol di salah satu daerah di Sumatera Utara ini. Itu saya temukan bahwa dalam praktik banyak pelaksanaannya itu yang tidak sesuai dengan yang namanya amanat dari peraturan pemerintah dan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Contoh lain, masih ingat kasus Wadas? Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak kasus Wadas yang baru-baru ini? Masih ingat nggak kasus Wadas? Kalau nggak baca berita. Ayo, ada yang tahu nggak kasus Wadas? Itu baru loh, masih fresh dan enak itu untuk diangkat jadi sebuah tema skripsi. Kasus Wadas itu ada pemerintah mau membangun bendungan dan membutuhkan tanah untuk proses pembangunan tersebut. Bendungan itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan air bagi masyarakat di sekitar situ juga. Namun memang ada permasalahan terkait dengan persetujuan dari masyarakat terkait dengan penggunaan tanahnya sebagai bukan bendungan, tapi kalau saya nggak salah tempat penambangan komoditas apa gitu yang dia dibutuhkan untuk pembangunan bendungan tadi, seperti itu. Nah, saya mau komparasikan. Tambang gitu ya Pak ya? Apa? Ini terhadap tambang gitu ya Pak ya? Ya, Jadi tambang gitu. ya benar. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau untuk pembangunan hal-hal seperti ini, apakah itu bisa dibenarkan? Misal, tanahmu mau dipakai untuk katakanlah bangun perumahan gitu ya, atau bangun apartemen atau bangun mall gitu, membutuhkan tanahmu. Apakah mekanisme pengadaan tanahmu itu, pengambil alihan tanahmu itu bisa menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012? Bisa nggak kira-kira? Kalau untuk dibangun infrastruktur seperti ini, bisa nggak? Silakan Rasen. Ini Pak, ini persoalan soal mau dijadikan mall atau perumahan ini ya Pak ya? Iya. Bisa nggak kira-kira? Izin Pak, kalau menurut saya Pak, terhadap hal ini perumahan ya, menurut saya tidak bisa Pak, karena Pak perkenan dalam pembangunan mall ataupun perumahan itu sudah mengenyampingkan fungsi sosial itu tadi Pak, karena terhadap pertama pendekatannya bukan pendekatan untuk untuk fungsi sosial yang mana membuat itu untuk fasilitas masyarakat tadi Pak, tapi ini untuk pendekatan bisnis, artinya pengadaannya ini kan untuk dijual kembali, itu dipasarkan kembali Pak. Jadi berkenan soal fungsi sosial tadi tidak bisa Pak untuk itu. Menurut saya seperti itu Pak. Oke, yang lain silakan. Ada yang lain? Ada?
Oke, jadi begini ya. Kalau untuk pembangunan yang seperti ini nggak bisa dibenarkan. Kenapa? Ini kan untuk komersil, bukan untuk kepentingan umum. Dan yang menikmati ini hanya segelintir orang, yaitu hanya orang-orang yang memang memiliki uang untuk membeli apartemen atau yang bisa membeli rumah di daerah ini. Seperti itu. Ibu pertanyaan. Saya mau komparasikan begini. Ada 2 kasus. Pernah dengar nggak? Yang pertama, desa miliarder. Saya contohkan ini ya sebentar ya. Saya contohkan seperti ini. Boleh, Kak. Nah, pasang share screen saya. Nah, saya mau tunjukkan dulu. Silakan kalian lihat dulu nih. Mana ya? Nih, contoh seperti ini. Hai pemain satu, Oh, siap sorry. hadapi tantangan Orang ini? pula lagi. Ya. Ya, aksi borong mobil warga desa Sumur Gendang, Kecamatan Jenung, Kabupaten Tuban ini viral di media sosial saat truk pengangkut mobil ini berjejer memasuki desa dengan dikawal polisi pada Minggu 14 Februari lalu. Dan untuk mengetahui bagaimana ceritanya, kami akan berbincang langsung dengan salah satu warga desa Sumur Gendang, yaitu Ibu Siti Nurul Hidayatin. Halo, selamat siang Ibu Siti, apa kabar Bu? Selamat siang Mbak, Alhamdulillah baik sekali. Baik, nah Bu Siti ini viral begitu ya, beli mobil bareng-bareng rame-rame. Bu Siti sendiri ini udah beli berapa mobil Bu? Alhamdulillah saya sesuaikan dengan kebutuhan saya, saya sudah ada 4 mobil sekarang. 4 mobil. Itu langsung dibeli di saat yang bersamaan begitu ya? Enggak juga. Oh enggak juga? Dengan kebutuhan. Oke. Lalu Bu, ini bisa diceritain nggak bagaimana awalnya membeli mobil baru tersebut dan juga dari mana mendapatkan uangnya sehingga ini warga desa Sumur Gendang ini beramai-ramai untuk membeli mobil? Iya. Awalnya saya membeli mobil 4 itu karena sesuai dengan kebutuhan saya sendiri dan keluarga. Untuk yang mobil 1 Innova itu memang saya alokasikan ke keluarga kalau mau berpergian jauh. Yang 1 sendiri untuk ARV itu saya gunakan untuk keseharian saya dalam bekerja karena memang saya butuh sekali. Dan yang untuk L300 atau TEPA itu digunakan untuk sama suami saya untuk bekerja juga karena sebelum ada Pertamina ini suami saya juga punya usaha penggilingan padi yang membutuhkan L300 untuk mengangkut padi-padi dari sawah ke slabnya itu, penggilingan padinya gitu. Oke, berarti ini mendapatkan uangnya itu dari proses deal-dealan dengan Pertamina begitu ya? Uang yang untuk beli mobil ini dari pergantian lahan dari yang dibeli oleh Pertamina. Oke, nah waktu itu Bu pergantian lahannya itu apa dan dikenakan harga berapa Bu? Sama miliknya Mas dari orang tua itu sekitar 2,7 hektar. Oke. Ya, dan mendapat ganti rugi sekitar kurang lebih 18 M. Oke, berarti total 18 miliar rupiah begitu ya untuk 2,7 hektar begitu ya? Oke, 18 M tuh ya, 18 miliar ya Bu Siti ya? Iya, 18 M. Oke, ini setelah deal harga dengan dengan Pertamina ya, lalu proses mendapatkan uang ganti dari Pertaminanya gimana nih Bu? Awalnya di bulan Januari 2020 itu sudah. Oke, nah itu tadi contoh sebuah case pengadaan tanah, tapi itu bukan untuk kepentingan umum, tapi itu untuk kepentingan komersil. Makanya mereka mendapat ganti rugi yang sangat mahal. Kenapa? Karena itu bukan untuk, tidak ada fungsi sosial di situ, itu pure untuk bisnis. Karena ditengarai di tanah mereka itu, di kampungnya itu ada katakanlah seperti minyak atau apa gitu, komoditas yang bisa dimanfaatkan oleh Pertamina. Nah, hal-hal seperti ini tentunya tidak sesuai dengan fungsi sosial, makanya mereka mendapat ganti untung seperti itu. Saya mau nanya lagi kepada kalian, saya contohkan seperti ini.
Ini contohnya. Pingin honeymoon terus? Yuk explore Indonesia berdua biar makin mesra. Unjuk rasa berlangsung pada hari pertama ajang World Superbike oleh sejumlah pemilik lahan yang merasa tanahnya dicaplok untuk pembangunan sirkuit Mandalika. Sejumlah pemilik lahan menggelar spanduk di depan sirkuit Mandalika. Mereka beralasan sampai saat ini belum mendapat ganti rugi atas tanah yang kini menjadi sirkuit balap internasional. Mereka merasa sudah mulai putus asa karena permintaan ganti rugi tidak pernah diperhatikan. Warga mendesak ganti rugi segera dibayar sesuai perintah Presiden Joko Widodo yang diungkap saat meresmikan sirkuit. Aksi unjuk rasa para pemilik lahan berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan dari kepolisian dan TNI. Oke, nah itu contoh case yang kedua terkait dengan sirkuit Mandalika. Saya mau nanya, apakah pengadaan tanah untuk sirkuit Mandalika itu dapat diklasifikasikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum? Kira-kira gimana? Ayo, silakan raise hand. Gimana kira-kira? Masuk nggak itu dalam klasifikasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang memiliki unsur fungsi sosial di situ? Oke, silakan. Ya. Ya Pak, pertama kalau untuk sirkuit Mandalika itu kan pertama adalah proyek dari adanya negara ingin menyelenggarakan kontestasi Superbike secara internasional. Nah untuk itu Pak, berarti kan dalam hal ini pengadaan kontestasi itu kan penyelenggaranya negara, dan hal itu merupakan satu ibaratnya suatu apa ya, propjanya pemerintah yang bisa juga mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia tadi gitu Pak. Jadi dalam hal pembangunan sirkuit tadi itu bisa diperkenakan, menurut saya Pak ya, bisa diperkenakan soal fungsi sosial tadi karena akan adanya kontestasi dari sirkuit tadi. Tetapi di sini juga menimbulkan pertanyaan Pak, ketika adanya kontestasi Superbike tadi dan pengadaan soal pada pembuatan sirkuitnya tadi dan penggunaan sirkuitnya itu juga dipertanyakan soal bagaimana masyarakat dapat menggunakan hal itu Pak, atau menggunakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah itu. Jadi konsepnya ini seperti apa ya Pak ya, seperti contohnya pembangunan stadion, mungkin seperti itu Pak. Jadi memang itu adalah fasilitas untuk mengadakan ajang olahraga yang atas namanya bangsa, yang bisa kita katakan atas nama masyarakat Indonesia, sehingga dapat diperkenalkan atas fungsi sosial. Tapi untuk perkenaan lebih apanya ya, lebih konkretnya masih belum bisa dikatakan, menurut saya masih belum bisa dikatakan fungsi sosial Pak, karena itu hanya digunakan untuk ya kontestasi ajang internasional saja, tidak dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat kita Pak, begitu. Menurut saya seperti itu sih Pak. Mungkin yang lain bagaimana berpendapat? Oke. Yang lain gimana? Jadi begini, itu menjadi debatable ya. Apakah itu masuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ada fungsi sosialnya atau tidak? Karena begini, kalau untuk pengadaan di sirkuit Mandalika itu kan karena agar mendorong Indonesia sebagai tuan rumah diselenggarakannya MotoGP. Sama kayak untuk pengadaan tanah untuk sirkuit di Formula E yang di Jakarta. Nah, memang satu sisi itu ada aspek komersilnya. Lebih, kalau menurut saya ya, lebih dominan itu aspek komersil dibanding sosialnya.
Kenapa? Karena kalau seandainya dikatakan apakah semua warga negara Indonesia bisa ke situ? Tidak, hanya orang yang membayar. Itu pure untuk bisnis. Seperti itu. Nah, itulah yang harus di-clearkan agar jangan sampai kegiatan pengadaan tanah yang notabene bukan untuk kepentingan umum, tidak memiliki fungsi sosial, dikait-kaitkan menjadi fungsi sosial, sehingga apa, seolah-olah itu bisa nanti menjadi semacam alasan-alasan untuk melakukan pengambilan tanah terhadap masyarakat yang notabene itu pasti akan berdampak dari berbagai aspek seperti contoh sosial, ekonomi dan sebagainya. Penelitian saya tahun 2020 kemarin, ternyata dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol banyak masyarakat yang terkena tidak hanya sebatas masalah ekonomi, tapi masalah sosial tapi juga ekonomi. Memang mereka mendapatkan ganti kerugian, namun setelah mereka mendapat ganti kerugian, katakanlah mereka kehilangan mata pencaharian. Kenapa? Mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani kan membutuhkan lahan untuk mereka berladang, gitu kan. Permasalahannya tidak semua tanah itu memiliki kandungan unsur hara yang sama, gitu. Kebetulan tanah yang mereka selama ini berladang itu atau bercocok tanam itu subur. Namun akhirnya tanah itu dijadikan sebagai tempat areal pembangunan infrastruktur, sehingga mereka harus mencari ganti rugi tanah lain. Di samping memang ada polemik-polemik lainnya seperti tidak ada negosiasi dan sebagainya dalam penelitian kami tersebut. Nah, itu yang harus dipahami mengenai komparasi antara mana pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang memang betul-betul ada fungsi sosialnya, mana yang sama sekali tidak ada fungsi sosialnya. Yang notabene itu hanyalah sebatas kepentingan komersil, seperti itu. Nah, selanjutnya, pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, ada pengaturan mengenai kewarganegaraan atas kepemilikan tanah. Di KUH Perdata tidak ada mengatur spesifik seperti ini, tapi di Undang-Undang Pokok Agraria ada. Dikatakan di sini, dikatakan dalam undang-undang ini, hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2, di mana tiap-tiap WNI, mau laki-laki atau perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh tanah serta mendapat manfaat dari hasilnya baik bagi diri sendiri dan maupun keluarganya. Dalam ketentuan dalam UPA ini mengenai kewarganegaraan atas kepemilikan tanah tidak ada pembedaan antara pria dan wanita. Hanya saja ada penekanan bahwa memang betul hanya WNI sajalah yang boleh memiliki tanah di Indonesia. Nah, ini juga sesuai dengan ketentuan ini sesuai dengan azas kebangsaan yang mengatakan bahwa hak milik itu tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing itu dilarang. Jadi kalau kamu jual tanah kamu sama bule atau sama orang luar negeri, bukan warga negara Indonesia, maka itu nggak boleh. Dan kalau kamu lakukan tetap jual beli kepada orang asing, jual beli itu menjadi perbuatan yang batal demi hukum, tidak dibenarkan seperti itu. Nah, tapi orang asing itu dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya itu terbatas. Contoh, kantor-kantor kedutaan. Misal kedutaan Amerika Serikat, kedutaan ini, itu mereka mendapatkan hak pakai dari pemerintah Indonesia. Tapi terbatas, tidak luas, hanya sebatas untuk kepentingan misalnya kedutaan dan sebagainya, seperti itu. Nah, lalu dalam Undang-Undang Pokok Agraria ada pengaturan mengenai pencegahan praktik monopoli atas tanah. Jadi nggak ada di sini dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini mencegah adanya kita bilang tuan-tuan takurnya lah gitu. Itu dicegah. Kenapa? Ya karena jangan sampai nanti satu orang menguasai tanah yang sangat banyak sehingga orang lain nggak kebagian. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena harus diingat jumlah manusia bertambah, tapi jumlah tanah ya segitu-segitu aja, gitu. Nah, ada pencegahan praktik monopoli atas tanah. Pertama, pemerintah itu melakukan berbagai upaya
dalam bidang agraria untuk mengatur terkait dengan peruntukan tanah, lalu mencegah adanya usaha monopoli oleh swasta, lalu memajukan kepastian dan kejaminan sosial termasuk bidang perburuan dan sebagainya. Nah, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan bahwa dalam hubungan dapat ditunjuk pada ketentuan yang dimuat dalam pasal 11, di mana maksudnya ini adalah mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan pekerjaan orang lain yang melampaui batas-batas dalam bidang usaha agraria, di mana hal ini bertentangan dengan azas keadilan sosial dan yang berperi kemanusiaan. Bayangkan kenapa sampai ada pengaturan yang rigid seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang ada orang yang memiliki tanah dengan jumlah yang sangat luas sekali hingga akhirnya tidak memberikan kesempatan bagi warga negara yang lain untuk memiliki tanah juga seperti itu. Nah, sebagai langkah konkretnya, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 60 tentang penetapan luas tanah pertanian. Jadi kalau kamu mau punya tanah itu nggak boleh sembarangan juga. Kenapa? Ada aturan mengenai pembatasannya. Jadi misalnya gini, kalau dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 56 tahun 60 ini peraturan pemerintah pengganti undang-undang maksudnya. Tapi dibaca orang UU PRP. Dikatakan di sini seseorang atau beberapa orang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepadanya punya orang lain, ataupun miliknya sendiri bersama punya orang lain yang jumlah luasnya tidak boleh melebihi batas maksimum sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal ini. Lalu dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor lainnya, maka luas maksimum itu ditetapkan pertama, kalau di daerah yang tidak padat, kalau seandainya orang membuka sawah maksimal 15 hektar, kalau tanah kering maksimal 20 hektar. Kalau di daerah yang padat, sawah itu maksimal 10 hektar, sedangkan tanah kering 12 hektar maksimal. Sedangkan untuk yang daerah-daerah yang cukup padat dan sangat padat, masing-masing sawah itu maksimal 7,5 hektar dan 5 hektar untuk daerah yang sangat padat, dan tanah kering itu kisaran maksimal 9 dan juga 6 hektar untuk tanah yang kering. Nah, ketentuan-ketentuan ini diatur sedemikian rupa agar jangan sampai ada orang yang mengontrol tanah dalam jumlah banyak yang akhirnya menyulitkan dalam hal pertama monitoring terkait kepemilikan tanah, kedua pemenuhan hak-hak dan kewajiban dari setiap subjek hukum yang ada di Indonesia, di mana mereka masing-masing di sini berhak memiliki tanah. Namun hak tersebut bukan berarti kita bisa sembrono mau menguasai lahan sesuka hati seperti itu. Timbul pertanyaan, Pak, jadi gimana Pak? Saya tengok itu ada pengusaha Pak, dia menguasai dan mengusahai lahan sampai 10.000 hektar, 20.000 hektar, sebagainya. Itu gimana caranya? Bisa seperti itu? Ya, bisa. Tapi caranya adalah dengan mendirikan perseroan terbatas. Kalau seandainya hak guna usaha untuk perusahaan itu pasti jauh lebih besar dibandingkan pribadi gitu. Atau mungkin kebutuhan-kebutuhan personal. Nah, terkait dengan ketentuan ini bisa kalian lihat nanti di Undang-Undang 56 tahun 60 dan lampiran-lampiran peraturannya. Lalu ada lagi terkait dengan pemberlakuan sistem pendaftaran tanah. Nah, di BW, di KW Perdata itu nggak ada dulu pengaturan seperti itu. Adanya pengaturan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, di mana di situ dikatakan untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah. Ya, dasarnya ada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, dan kemudian ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa BPN merupakan lembaga yang memiliki urusan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah secara nasional seperti itu.
Nah, kalau dulu itu nggak ada di BW pengaturannya terkait dengan instansi BPN, tapi kalau sekarang ada. Lalu ada lagi aturan tentang konversi hak atas tanah. Jadi gini, dalam Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan bagian paling akhir nanti terhitung 20 tahun, dikatakan sini di pasalnya, tapi di Undang-Undang Pokok Agraria itu dibilang gini, terhitung 20 tahun sejak undang-undang ini diundangkan pada tanggal 24 September tahun 1960, setiap provinsi di wilayah Indonesia wajib yang namanya memiliki setiap hak atas tanah yang berdasarkan UPA 20 tahun sejak diundangkannya undang-undang ini, yaitu maksimal tahun 1980 pada tanggal 24 September, semua hak lama atas tanah itu harus segera dikonversi kepada hak baru berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi makanya adalah hak egendom atau hak milik tadi dialihkan menjadi hak milik. Dan itu kalau seandainya hak egendom, hak milik untuk orang asing itu namanya hak pakai. Ini masuk dalam pasal 1 ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria. Lalu ada lagi hak obstal dan hak erpa. Kalau dia dipersamakan di hak atas tanah yang baru, dia itu adalah hak guna bangunan dan hak guna usaha dalam hal untuk usaha perkebunan. Lalu ada lagi konsesi menjadi hak guna usaha, dan hak gogolan, pukulan atau sanggan itu menjadi hak milik dan hak pakai jika bersifat tetap. Nah, kalau untuk yang hak guna usaha ini konversinya berdasarkan pasal 2, sedangkan hak milik konversi berdasarkan pasal 7. Oke, adik-adik sekalian, itu overview secara general mengenai pertanahan. Terkait dengan perjaminannya, hari ini tanah ketika ingin dijadikan sebagai jaminan utang, dia harus dibebankan dengan menggunakan hak tanggungan. Kalau dulu bisa pakai hipotek, sekarang harus dengan hak tanggungan, seperti itu. Kenapa? Pasal berlakunya Undang-Undang 4 ya itu harus diikuti ketentuannya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau didiskusikan terkait dengan tanah? Ada? Izin Pak, Ya. ingin bertanya Pak, tadi kan kita bicara soal fungsi sosial. Bagaimana Pak soal yang dalam menguasai negara Pak, gitu kan? Karena dalam hal ini masih ada nih antara prinsip penguasai negara dan orang dan masyarakat memikirkannya terhadap negara dapat memiliki tanah atau dapat merampas, apalagi perkenalan soal tanah adat dan sebagainya. Nah, untuk itu Pak, pemahaman terhadap prinsip dari menguasai negara ini dalam hal seperti apa Pak? Apakah benar dalam prinsip menguasai negara ini tiba-tiba negara kalau masih belum ada kejelasan, ini jadi hak milik negara, atau prinsip menguasai negara ini dia hanya menguasai bukan memiliki? Mana coba lagi? Simpelnya begini Pak, mengenai soal prinsip menguasai negara itu terhadap tanah-tanah masyarakat yang mana alas haknya kan belum jelas gitu kan Pak, sehingga dia nggak bisa klaim itu punya dia gitu. Jadi negara dapat menguasai itu juga gitu. Jadi pelurusan akan apakah prinsip menguasai negara ini ya dia hanya menguasai gitu Pak, negara hanya dapat menguasai bukan memiliki tanah itu gitu. Nah, terkait hal itu bagaimana Pak? Jadi gini, menguasai tanah. Jadi gini, negara memiliki hak untuk menguasai dan menentukan peruntukannya. Menguasai itu maksudnya apa? Negara yang mengendalikan tanah-tanah itu. Negara yang mengatur ini harus kemana dan seterusnya, seperti itu. Itu makna dari hak menguasai negara. Kalau negara punya hak untuk menentukan peruntukan, itu biasanya negara hanya akan memberikan persyaratan kepada orang-orang yang memang secara hukum memenuhi persyaratan yang ditentukan gitu. Misalnya kalau kamu misalnya membuka kebun sawit gitu kan,
Nah, katakan kamu mau bukanya itu 1.000 hektar. Nggak bisa kalau pakai atas nama kamu sendiri. Maka kamu harus mendirikan yang namanya sebuah badan hukum bisa persoalan terbatas gitu kan. Lalu kamu bisa melakukan pengelolaan dengan menggunakan HGU sawit mungkin sekitar 1.000 hektar. Itu bisa seperti itu. Jelas? Oh, berarti ibaratnya dalam menguasai negara itu negara dapat mengalokasikan peruntukannya gitu ya Pak ya, bukan Ya. dalam segi kepemilikannya gitu kan Pak. Karena soalnya gini Pak, ketika negara akhirnya mengalokasikan misalnya ke dalam PT, tiba-tiba PT itu dapat mengklaim ini punya kami gitu, dan akhirnya ketika mau diambil lagi, ya itu menjadi persoalan seperti itu Pak, dan gitu Pak, makanya. Gini, itu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Ingat loh, hanya hak miliklah hak terkuat dan terpenuh yang bisa diwariskan. Ya. Hak-hak lainnya enggak. Hak-hak misalnya hak guna usaha hanya ada jangka waktu 10 tahun, 20 tahun seterusnya. Apalagi apa namanya? Apalagi ya, Mbak? Hak apa namanya? Saya lupa lagi. Apa lagi? Aduh, lupa saya. Coba ulang pertanyaan tadi apa? Yupe? Ini Pak, terkait tadi kan Bapak bilang kan berarti kalau prinsip penguasaan negara ini kan sama dengannya bagaimana negara memberikan hak guna usaha, begitu kan Pak? Oh ya, oke. Ya. Nah, jadi gini. Nah, balik ke hak guna usaha tadi. Hak guna usaha itu bukan hak terpenuh, itu ada jangka waktu. HGU itu 35 tahun jangka waktunya. Sudah diperpanjang plus 25, berarti berapa tuh? 60 tahun. 60 tahun. Kan? Ya Pak. Setelah itu udah habis. Walaupun memang perusahaan tadi bisa memperpanjang lagi, tapi bukan berarti perusahaan sebagai pemilik. Perusahaan hanya dipinjamkan oleh negara untuk menguasai tanah tersebut dan menjadikannya sebagai areal perkebunan. Jadi nggak ada itu kalau seandainya ketika perusahaan memegang HGU, ini tanah kami gitu kan, ini milik kami. Nggak bisa mereka mengklaim seperti itu. Kenapa? Karena dasar mereka itu bukanlah sertifikat hak milik, melainkan SHGO atau SHGB gitu. Karena hak milik itu ada batasannya juga. Hak milik itu kalau saya nggak salah maksimal untuk 25 hektar. Lewat dari itu harus menggunakan hak-hak lainnya seperti itu. Itu dia UB. Jadi nggak bisa diklaim. Apakah dengan hal seperti itu bisa pihak lain mengklaim bahwa satu daerah ini adalah atau mungkin satu tanah yang menjadi dia tempat berusaha itu adalah daerah dia. Nggak bisa. Tapi kalau dia misalnya gini, untuk menghindari adanya pencaplokan atau penggarapan secara ilegal, itu sah-sah saja. Kenapa? Ya memang hal-hal seperti itu kadang-kadang sering terjadi gitu, mau terjadi gitu. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Pak, izin Pak, sebelumnya Pak, kemarin saya sudah beberapa merangkum gitu kan. Teman-teman bertanya soal tugas kita nanti yang mau diserahkan tanggal 22. Itu kan konteksnya Pak, berarti kan kita buat PowerPoint sama Word itu kan Pak. Jadi Word itu dalam hal makalah tadi kita serahkan ke Bapak, nanti PowerPoint-nya itu kita nanti presentasi tiap-tiap kelompok, begitu kan Pak? Ya, benar. Itu dibuat sesuai dengan ketentuan ya. Makalahnya itu, papernya itu cukup satu spasi, nggak perlu pakai kata pengantar apa segala macam, nggak usah. Langsung kepada topik pembahasan aja. Baru nanti setelah itu kalian presentasikanlah setiap kelompok sesuai dengan materi yang diajarkannya, seperti itu. Nah, ya Pak, seperti biasa kan Pak. Ya. Oke, Ada lagi Pak. yang lain kira-kira terkait materi hari ini? Teman-teman lain yuk, ada yang ingin bertanya? Ada? Jelas? Jelas nggak? Serafin jelas? Jelas, Pak. Apa yang jelas? Cak jelaskan dulu.
Yang tadi Pak mengenai yang dibahas dengan UP Pak, bahwa dalam perkembangan hukum perdata yang mengenai buku 2BW, salah satunya mengenai pembatasan yang berkuasa terhadap air, bumi, dan ruang angkasa itu hanya WNI. Selainnya mengenai hak-hak lain terhadap tanah, itu ada pembatasan batas waktunya, Pak. Oke. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Ada? Nggak ada? Baiklah, kalau seandainya nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya pikir untuk kuliah hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Silahkan kalian untuk maksimalkan untuk menyelesaikan tugas kuliah kita dengan baik dan benar. Saya ingatkan itu tugas kuliah adalah komponen nilai akhir. Jadi tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada orang yang anggota kelompok yang nggak ikut ngerjain, nggak kontribusi, silakan untuk namanya dicoret dan dilapor ke penting. Oke, mungkin itu aja adik-adik sekalian untuk perkuliahan kita hari ini yang ketiga nih ya? Ini ya Pak. Keempat ya? Keempat. Kemarin kan kita terlewat ya Pak, berarti keempat. Oke. Baiklah, kalau saya nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin untuk kuliah hari ini kita pada kerja sampai sini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Makasih Pak. Pak, sebentar Pak, izin Pak, untuk materi kita yang kemarin sama sekarang kan belum bisa di-post di GCR. Mungkin ada apa Pak? Untuk materi yang dipaparkan kemarin soal pendewasaan dan juga tanah ini Pak. Ya. Nanti saya share di GCR ya. Sebentar. Oke. Baik Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Nanti jangan lupa Google Drive, link Drive, berita acara. Ya, record sama berita acara di post di GCR ya. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum. Izin. Ya, selamat.